bahwasanya kami selaku warga masyarakat yang sekarang ini dirundung masalah ketidakjelasan legalitas. Wahai Bapak Ibu, wakil rakyat yang terhormat, kami mohon bantuan. Masyarakat kami sudah belasan tahun bermukim di sini. Tolong diberikan kejelasan status kami. Tanah kami dengan status HGU ini terancam digusur oleh perusahaan perkebunan sawit yang datang setelah kami dan mengklaim seluruh pemukiman yang ada di sebagian aset perusahaan. Wahai Bapak Ibu Dewan DPR yang terhormat, tolonglah kami. Saya selaku masyarakat, selaku peduli masyarakat, cinta masyarakat, sesuai dengan pasal 33 ayat 3, bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Bengkulu Utara ini adalah dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Bengkulu Utara sebesar-besarnya. Itu yang pedoman dari bahwa ini harus dilaksanakan, direalisasikan, diperjuangkan secara bersama-sama. Siap. Jadi gimana sih bilang terpenting? Kami ini bukan minta didukung, enggak sih. Tolong tegakkan peraturan undang yang ada di negara kita ini, terapkan pada kami dan perusahaan. Itu yang kami minta. Bapak, kalau Bapak sendiri nggak bisa, harus instansi yang mohon baru bisa di. Iya. Karena termasuk kami di mana-mana masalah. Iya. Ibarat ini kami ini nggak punya senjata, senjata anjing ini kan gitu. Jadi perkataan kami rakyat kecil ini hampa, mana anggarannya nggak ada. Kontak. Iya. Kita follow up bentuknya, atau kita lakukan bahwa ini adalah pengaduan masyarakat yang memang sudah ditujukan kepada mereka semua, tapi sampai sekarang masyarakat belum mendapatkan haknya. Dan masyarakat bisa yakin bahwa ini akan bisa ditindaklanjuti untuk dituntaskan berangkat dari surat bupati ini. Memang pertama surat bupati itu bukan kita tanya lagi sama bupati misalkan, tapi kita akan bedah dulu apa yang menjadi isi surat itu, karena isi surat itu kan konsekuensi hukumnya. Pak dan ibu-ibu anggota dewan yang terhormat, inilah sekolah kami SD Negeri 208 kelas Jauh Talang Tirta, berdiri di sini sudah selama 17 tahun, tapi tidak ada pembangunan, tidak ada perkembangan, ya selalu begini aja. Ini sekolah ini berdiri atas swadaya masyarakat dan atas bantuan dari warga yang mampu gitu. Jadi mereka menyumbang papan, menyumbang kursi. Jadi selama 17 tahun ini belum ada bantuan dari pemerintah. Jadi tolong diperhatikan Pak, kami di daerah terpencil ini sudah belasan tahun sekolah dengan kondisi seadanya. Dan kami mohon bantuan dari Bapak Ibu anggota dewan sekalian untuk memperhatikan pendidikan walaupun ini di daerah terpencil. Karena lihatlah, inilah tunas-tunas bangsa kita yang akan memajukan Indonesia di masa yang akan datang. Nah, jadi ini salah satu tempat ibadah umat Kristiani yang bertempat di Desa Air Sebayur, Dusun 7 Talang Tirta, yang bersentuhan langsung dengan perusahaan. Ini pun baik sekolah SD, tempat ibadah masjid, ini semuanya akan terancam tergusur. Jadi Bapak Ibu Dewan yang terhormat, kiranya tolonglah kami masyarakat untuk menindaklanjuti permasalahan ini dan memikirkan nasib kami di sini. Aku berdiri jadi ibu. Ku hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.
selamat datang. Inilah alam kami, Pak. Inilah tanah air kami, masyarakat kami yang ada di desa ini. Kami di sini sudah menetap rata-rata puluhan tahun. Saya pribadi menetap di sini hampir 20 tahun. Saya mulai berkebun tahun 2003, ini 2002 Pak. Di 19 tahun berjuang kami bersama-sama masyarakat ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik sebagai tugas hidup untuk menghidupi anak istri kami. Kami hanya ingin hidup, Pak. Kami hanya ingin hidup tinggal di pelosok, di pedalaman yang jauh dari warna-warni dunia. Jauh, Pak. Jadi kami tidak bermimpi sebenarnya, Pak, hanya untuk meraih kenikmatan untuk dunia yang wah seperti itu. Kami hanya ingin meraih kehidupan ini lebih baik, lebih wajar, lebih manusiawi. Kami membangun, membesarkan anak-anak kami. Walaupun kami tinggal di pelosok yang dalam, walaupun kami tinggal, lihatlah Bapak, jalan menuju kampung kami masih sangat buruk. Kami jauh dari untuk mendapatkan fasilitas internet kayak gitu untuk zaman modern. Lihatlah fasilitas pendidikan kami juga, Pak, sangat jauh dari layak. Jadi memang kalau itu kita lihat, kami merasa kami ini belum merdeka sebagai individu gitu, walaupun kita sebagai negara udah 70 tahun merdeka. Kami sebagai rakyat merasakan itu. Jadi kehadiran bapak-bapak dari Lipan RX ini, semoga ini nanti membawa berkah harapan kepada kami, sehingga kami lebih untuk menata masa depan kami, Pak, lebih tenang, lebih yakin untuk membesarkan anak cucu kami. Pertama-tama yang saya hormati seluruh saudara-saudara saya yang sempat hadir pada hari ini, perlu saya beritahukan kepada Ketua Umum Lipan serta anggota, masyarakat ini, Pak, belum seperduanya yang hadir ini, Pak, berhubung oleh karena pertama kali faktor cuaca yang membuat masyarakat jengkel. Ini faktor krisis kepercayaan. Kronologis dari tanah yang kami garap ini, tanah ini pada awalnya tahun 1987 diterbitkan oleh pemerintah zaman Orde Baru kepada sebuah perusahaan yang bernama PT Wai Sebayur. Perusahaan ini izinnya izin perkebunan komoditi kakao dengan luas lahan 6.328 hektar. Kami menggarap ini, Pak, berdasarkan kami mendapatkan kumpulan surat dari beberapa instansi. Pertama dari rekapitulasi HGU dari BPN Provinsi menjelaskan bahwa HGU Sebayur ini APMDM, saya tidak ngerti apa singkatan dari PMDM. Yang kedua, usul dibatalkan. Keterangan dari Dispul kelas 4 terlantar status quo. Dan dari Dispul juga mengatakan ini kelas 4 terlantar. Bupati pun Muslihan DS mengatakan di tahun 2005. Kalau kita hitung dari 1987 sampai 2005 itu sudah 18 tahun. Di situ berbicara, Bupati mengatakan bahwa perusahaan saudara belum membuat aktivitas perkebunan. Jadi menurut saya, orang yang kurang berpendidikan berarti orang ini hanya mengambil kayu. Apabila kami sudah ambil pasti tanah itu menjadi tumpang belukar, itulah dikatakan tanah terlantar. Dijelaskan oleh Pak Bupati. Gubernur pun mengatakan sedemikian juga bahwa tanah ini sudah kelas 4 terlantar. Berdasarkan itulah Pak Ketua Umum Lipan, kami masyarakat ini masuk menggarap. Setelah kami menggarap, setelah masuk ke sini tidak pula secara sembunyi-sembunyi. Diberitahukan oleh Kepala Desa Dimas Jaya, Bapak Ketapayan, berkirim surat kepada Pak Camat Tahun menyampaikan bahwa anak HGU yang terlantar ini sudah digarap ribuan masyarakat. Dengan mengharapkan ada berbentuk teguran atau saran pendapat dari pemerintah, itu tujuannya.
tapi tidak digubris. Setelah itu dia berkirim surat lagi ke bupati, tujuan kepada bupati, DPR kabupaten, BPN kabupaten, dan dinas perkebunan kabupaten. Juga kayak tidak ada sambutan dari pemerintah. Akhirnya Pak Huta Hayan ini berkirim surat kepada gubernur mohon dukungan masyarakat menggarap ini. Jadi akhirnya lama-kelamaan Pak Ketua Lipan, masyarakatnya tambah lama tambah banyak. Jadi oleh karena orang sudah banyak, kebutuhannya sudah berbagai macam. Pertama kali oleh karena sudah banyak anak berusia sekolah, pasti menginginkan fasilitas pendidikan. Jadi dari desa persiapan yang didirikan tahun 1997 itu mengusulkan pembangunan fasilitas umum tersebut, dibikinlah sekolah SD negeri 210 di Lembah Duri. Desa itu sudah berdiri sudah lama Pak, sebelum Sadabi masuk ke sini. Sudah itu membutuhkan fasilitas umum, fasilitas pendidikan itu kesehatan, juga diusulkan kepada pemerintah dibangun fasilitas kesehatan di Simpang Batu, sudah berdiri. Sudah itu masyarakat ini mendirikan secara swadaya fasilitas umum berbentuk tempat ibadah. Beberapa masjid sudah didirikan di sini, kalau nggak salah sudah 6 masjid. Gereja sudah 3 kalau nggak salah bapak-bapak ya, yang berada di wilayah kita ini. Saking banyak masyarakatnya, begitulah fasilitas umum yang telah kami buat secara swadaya. Dan sekolah-sekolahan pun di sini sudah berdiri 3 Pak Ketum. Sekolah yang di Simpang Serangai 1, itu sekolah apa? MI ya, Darun Najah. Yang di Talangtirta ini SD negeri kelas jauh, itu sudah negeri. Yang negeri induknya di Lembah Duri, SD negeri nomor 210, itu bangunan dari dana pemerintah. Jadi berjalan selama ini, menurut kami, katakanlah orang yang kurang berpendidikan, kami ini didukung oleh pemerintah ini Pak Ketum. Kenapa dikatakan didukung? Pemerintahan desa pada waktu itu, desa Lembah Duri dan Simpang Batu berjalan roda pemerintahannya. Tidak ada kurang segala macam, apalagi pengusiran dari pemerintah daerah, kabupaten sampai provinsi dan pusat. Berarti kami ini didukung, diberikan beras raskin. Pada waktu itu kepala desa Simpang Batu motornya beda merah saya lihat. Jadi melihat ini masyarakat tambah lama tambah banyak masuk, ini kan nyaman, berarti tidak ada permasalahan kepada pemerintah. Jadi akhirnya lama-kelamaan Bupati Imron Rusadi 2009 mengajukan permohonan pencabutan HGU kepada BPN pusat seluas 2.500 hektar. Jadi kami tambah riang aja, berarti ini betul-betul ada didukung oleh pemerintah daerah. Pak Bupati betul berbikin surat seperti itu. Sudah itu dilanjutkan dengan raperda bahwa desa yang kami direncanakan ingin dipolitikkan ini sudah direncanakan pemerintah untuk dipolitikkan. Dilanjutkan dengan musyawarahnya DPR. Semua berkas itu terlampir di dalam berkas yang akan saya serahkan kepada Ketua Umum Lipan RI. Kalau tahun 2011, tepatnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 tanah ini dijual Pak Ketum, sehingga kami kelapakan semua, mempunyai kekhawatiran yang sangat tinggi. Jadi masyarakat ini katakanlah kicir-kacir kemana kita berpegang. Jadi akhirnya pada saat ini, hari ini, alhamdulillah syukur dengan rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu pada anggota Lipan sekaligus ketua umumnya hadir di tengah-tengah kita. Tentunya harapan kita agar dapat anggota Lipan ini menyelesaikan kasus ini secara tuntas, mendapatkan apa yang kita harapkan, yang jelas kepastian hukum tanah yang kita garap, kalau bisa sampai mendapatkan legalitas. Itulah harapan kami Pak Ketua Umum. Jadi gini Bapak, kami selaku RT perangkat desa yang paling bawah, yakinlah bahwa kami selalu dan tetap mendukung apabila mana nanti perjuangan kita bersama dengan Bapak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan kami Pak. Nah, jadi untuk semua yang sudah kami perlihatkan tadi kepada Bapak media, itulah bukti dari mulai fasilitas umum pemukiman, fasilitas sekolah pendidikan,
baik fasilitas umum gereja, itulah yang secara fakta Pak, itu bukan asumsi kami. Itulah secara fakta yang kami sampaikan. Jadi tolong pikirkanlah nasib kami Bapak. Masa depan anak-anak kami nanti kemana kami akan pertaruhkan kalau seandainya permasalahan ini tidak selesai. Jadi mungkin itu saja karena menyingkat waktu Bapak. Dan saya ada pesan kepada beliau-beliau yang duduk di kursi DPR, khususnya DPR RI, bahwasanya kami selaku warga masyarakat yang sekarang ini dirundung masalah ketidakjelasan legalitas. Wahai Bapak Ibu, wakil rakyat yang terhormat, kami mohon bantuan masyarakat kami sudah belasan tahun bermukim di sini. Tolong diberikan kejelasan status kami. Tanah kami dengan status HGU ini terancam digusur oleh perusahaan perkebunan sawit yang datang setelah kami dan mengklaim seluruh pemukiman yang ada di sebagian aset perusahaan. Wahai Bapak Ibu Dewan DPR yang terhormat, tolonglah kami. Yang saya hormati saudara-saudara saya semua, ibu-ibu, bapak-bapak, warga Air Sebayur yang saya cintai, yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tokoh masyarakat, saudara saya, sesepuh saya Pak Hajani yang telah berjibaku datang ke Jakarta, datang ke kantor kami hanya untuk menyampaikan undang-undang untuk masyarakatnya. Jadi begitu beliau pulang, habis maghrib saya baca berkas, saya meneteskan air mata. Ini 11 tahun permasalahannya, sudah ngadu ke presiden, kemana-mana, kok mentok-mentok juga. Benang tusuk merahnya di mana sih? Permasalahannya kok tidak sampai selesai. Itu yang saya gali terus. Oke lah, kita berangkat yuk sekjen semuanya. Kita coba investigasi ke lapangan, jangan katanya. Saya ingin melihat langsung, mendengar langsung dari masyarakat apa yang saya lihat, itulah nanti kita ambil keputusan. Dalam rangka silaturahim antara Ketua Maulipan beserta timnya dengan warga masyarakat Desa Air Sebayur yang akan dan sedang menyampaikan unek-uneknya yang sudah 11 tahun tidak ada ujungnya penyelesaiannya dan tidak ada kepastian hukum untuk warga masyarakat saya di sini. Saya selaku masyarakat, selaku peduli masyarakat, cinta masyarakat, sesuai dengan pasal 33 ayat 3 bahwa bumi air kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Bengkulu Utara ini adalah dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Bengkulu Utara sebesar-besarnya. Itu yang pedoman dari PAN bahwa ini harus dilaksanakan, direalisasikan, diperjuangkan secara bersama-sama. Supaya apa? Supaya mendapat kepastian hukum. Karena bumi Bengkulu Utara itu kaya raya Pak. Isinya ada emas, ada batu bara. Masa yang menikmati orang luar di Bengkulu? Sungguh tidak adil kalau begini rasanya Pak. Saya sedih juga. Bagaimana anak cucu kita nanti setelah kita tiada Pak? Itulah yang saya perjuangkan sampai sekarang ini. Intinya saya selalu berdoa, mudah-mudahan kita ada solusi di Bengkulu Utara ini, ada penyelesaian sebaik-baiknya. Hak masyarakat silakan dipakai masyarakat. Kita harus mendengar langsung, melihat apa yang terjadi di masyarakat. Saya nggak mau katanya nanti katanya semua kan. Idenya katanya juga kan, nggak mau saya terjun ke mereka. Mau tidur di rumah warga, mau mana, nggak ada urusan. Betul Pak. Kamu nanti itu ya, nggak ada urusan, mau di warga, mau di mana, nggak masalah. Yang penting saya bisa melihat, mendengar langsung apa sih kendala yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi saya langsung bisa menganalisis, oh saya harus begini-begini ya. Bahwa media wartawan nasional, ini
diliput, semua diekspos. Jangan ada yang disembunyi-sembunyikan, udah transparan aja. Nah, inilah fungsinya kita Pak sebagai lembaga LIPAN, benar-benar ingin membantu masyarakat di bumi Bengkulu Utara ini yang kaya raya sumber alamnya, yang bisa dinikmati ke depan untuk masyarakat anak cucu kita semua Pak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nur Hayati dari Simpang Batu. Kami minta bantuannya untuk Bapak, untuk kejelasan tanah kami ini, untuk kehidupan kami ini. Minta tolong sekali lagi Pak, dikabulkan permintaan kami ini. Nama saya Asmidanto, penggarap dari Talang Kantin. Yang ingin kami tanyakan Pak, kami menggarap lahan ini tahun 2007. Selama kami menggarap ini, di lahannya udah diisi sawit Pak. Terus, apakah kami salah menggarap lahan? Kami orang Indonesia, kami orang Bengkulu, penduduk sini, kok banyaknya hujatan segala macam Pak. Nah, jadi kemarin itu di lahan saya itu sempat didatangi dengan orang PT Pak. Jadi orang PT itu masuknya 2011, sedangkan saya menggarap lahan itu tahun 2007. Jadi orang itu kan katanya mau nyulam, kok nyulam lahan yang sudah saya tanam Pak. Terus saya bilang nih, maka mau nyulam di mana? Lahannya udah saya tanam, udah nampak hasilnya, kok mau ditanam? Siapa yang menyuruh? Saya bilang, pimpinan kami Pak, katanya. Terus saya suruh aja pimpinan kamu datang sini, saya tunggu di lahan, saya bilang, biar selesai. Tapi alhamdulillah Pak, sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Nama saya Muslihuddin, tempat kami ya memang di sini Pak. Kami berjuang sudah lebih dari 10 tahun, 11 tahun. Kalau kami masuk mungkin lebih Pak. Kalau kami masuk. Jadi yang saya tanyakan, kami berbagai macam cara dari mulai perjuangan kita dari mulai desa sampai ke istana Pak. Semuanya terdapat adalah kebuntuan. Yang saya tanyakan di sini, apakah dari pihak LIPAN yang rencananya untuk memperjuangkan kami, apakah kira-kira bisa untuk memperjuangkan nasib kami Pak? Oleh karena apa? Oleh karena di sini nampaknya kalau dilihat dari perjalanan kami menghadapi yang kayak benang ini, benang merah yang ruwet sama sekali, agak susah Pak diuraikan Pak. Jadi mohon kepada Bapak LIPAN agar supaya nasib kami biar tidak terlunta-lunta sampai saat ini Pak. Oleh karena kami hanya sebatas untuk menghidupi anak istri Pak. Tapi nasib kami masih sampai sekarang belum ada kejelasan Pak. Mentok dan selalu mentok Pak. Yang diberikan oleh perwakilan atau ketua paguyuban masyarakat yang terjolimi ini, kita akan tindak lanjuti segera. Kasih waktu kata Pak Ketum 3 bulan. Yang progresnya dari minggu per minggu atau bulan per bulan itu Bapak Ibu bisa kami atau monitor di lembaga LIPAN RI melalui website atau media atau apapun. Nanti tetap ada koordinasi sama ketua paguyuban dan Bapak Yani apa yang kami lakukan di pusat. Kami menginventarisir dulu apa yang sudah dilakukan, dijalankan oleh Bapak Yani sebelumnya, karena supaya itu di follow up. Karena kebuntuannya di mana, persoalannya di mana, apa yang menjadi hambatan bagi mereka rekomendasi memutuskan, baik itu dari tingkat daerah maupun tingkat pusat, itu harus kami analisis dulu. Tapi janji dari Ketua Umum LIPAN RI 3 bulan akan berproses dan semoga sesuai apa yang menjadi harapan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dan tidak melulu berkaitan sama status tanah,
Tapi ada hal yang juga mendesak, yaitu tentang kehidupan ekonomi sosial budayanya. Itu secara paralel juga akan menjadi daya mendorong supaya status legalitas hak kepemilikan Bapak Ibu sekalian dipercepat, karena ini berkaitan dengan penghidupan yang layak bagi warga negara Republik Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Umum Litbang dan staf-stafnya saya hormati. Nama saya Hartoto Jamhar, tempat tinggal ya di sini. Pada kesempatan ini saya mau bercerita sedikit kepada Ketua Litbang dan kawan-kawan. Kita sudah berjuang puluhan tahun sampai sekarang hanya krisis istilah kepercayaan yang kita terima. Dengan kedatangan Bapak Litbang, mudah-mudahan kami nanti semua bisa bersemangat lagi. Yang bisa ceritakan sini Bapak Ketua Litbang, bahwa kebanyakan kita ini, penggarap di sini ini sudah dikelilingi oleh perusahaan. Seperti saya sendiri, kebun saya 2 hektar, sudah dikelilingi oleh perusahaan. Pada kesempatan itu biasanya ada itu istilahnya oknum-oknum yang lain yang supaya kita untuk melepaskannya. Tapi saya tetap bertahan demi anak cucu saya. Karena itu, wah, jadi karena tempat kita ini sebagian pula dikelilingi PT, di perusahaan, kebanyakan kawan-kawan ini semua ini dikelilingi. Jadi mengenai tentang letak kita di sini itu yang dikelilingi PT itu, apa kira-kira bisa untuk dipertahankan, Pak? Kalau memang bisa, itu adalah menambah semangat saya dan kawan-kawan. Bisa jawab. Yang selanjutnya, untuk selanjutnya itu Pak Wali Bang, supaya kita lebih jelas lagi, supaya kawan-kawan di sini ini supaya lebih bersemangat. Bagaimana caranya untuk keberhasilan kami di sini, saya percayakan kepada Pak Wali Bang. Dan untuk pemerintahan negara Indonesia yang sekarang sudah berdiri sudah lama, sudah 70 tahun lebih merdeka. Bahkan kita di sini hanya berapa orang, hanya berapa ratus hektar istilahnya. Karena ini perusahaan juga termasuk aset negara. Perusahaan negara bisa memberi ribuan hektar untuk perusahaan. Mengapa kita sendiri petani kecil paling banyak 2 hektar, 3 hektar. Tapi sampai sekarang kita bermasalah. Kita berusaha terus terang, masih banyak isu-isu yang lain, yang itu, yang ini, yang itu, supaya kita tetap mau melepaskan untuk perusahaan. Itu yang terakhir Pak Ketua Umum, yaitu kebanyakan perusahaan di sini ini para ketua itu mengambil peta. Padahal peta itu adalah peta gelap, peta seperti membeli kucing dalam karung. Saya sendiri tahu nggak dulu cara pembelian dari umum itu memakai GPS keliling naik motor, bukan berdasarkan dari masyarakat keliling. Beli juga ganti rugi sama, tidak ada kesepakatan dengan batas masyarakat yang berharap. Nah itu, jadi inilah masalah yang kami alami sampai sekarang, yaitu istilahnya untuk supaya kita ini bisa melepaskan. Tapi bagaimanapun juga saya sudah dulu bertahankan diri. Ya, bagus. Jadi saya minta untuk rekan-rekan supaya kami inilah dibantu bagaimana caranya kita ini bisa hidup tenang untuk membesarkan anak cucu, sehingga kita nanti bisa yang apa yang diharapkan pemerintah itu masyarakat adil dan makmur. Hanya itulah yang saya perlu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan alam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebagai saksi semuanya, ini wajib dibantu bahwa masyarakat ini juga apa Pancasila kan,
wajib kita bantu. Bapak pertahankan itu, saya bela, Lipa membela Bapak. Amin. Untuk anak itu semuanya harus pertahankan Pak. Bangsa masyarakat itu pertanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Yuk lagi, biar semangat terus. Hidup Lipa. Saya Krismawan. Di sini ingin yang saya tanyakan Pak, ini masalah hukum, yaitu apakah lahan yang dimiliki Sandapi ini benar-benar sudah memiliki hak HGU? Iya betul, tanyakan itu. Itu satu pertanyaan. Terus berikutnya, kalau memang lahan ini sudah HGU, apa benar nanti kita memang bisa untuk menyertifikatkan lahan? Karena kalau sudah HGU otomatis sudah secara produk hukum Pak, setahu saya. Ya. Jadi masyarakat terus yang selanjutnya Pak, lahan kami ini berpencar Pak. Ada yang 1 hektar, 2 hektar, mungkin juga yang agak lebih mungkin punya 5 hektar. Itu nggak menyatu. Jadi apakah benar nanti kalau memang kita ini menuntut untuk hak legal secara sertifikat dengan lahan-lahan yang berpencar ini bisa terrealisasi Pak? Karena masyarakat di sini Pak sudah banyak janji-janji dari pemerintah, dari pusat, dari LSM, mungkin yang benar apa yang disampaikan Pak Yohani. Masyarakat di sini sudah krisis kepercayaan. Jadi masyarakat ini sudah mau ngomong apa tuh sudah nggak bisa Pak. Masyarakat nggak punya apa Pak, lahannya cuma segitu. Sedangkan kita lawan perusahaan. Mungkin uangnya nggak berseri Pak. Jadi mungkin bukan saya suuzon Pak ya. Kayaknya sudah selesai semua sama uang Pak. Ini ungkapan dari saya Pak. Jadi mungkin yang dikatakan Pak Yohani itu buntu di jalan, nggak menemukan jalan. Saya merasakan itu selesai dengan uang. Itu unek-unek saya yang perlu saya sampaikan. Mungkin juga masyarakat di sini juga memiliki pemikiran yang sama saya rasa. Ya. Mungkin cuman penyampaiannya nggak secara lugas, nggak secara langsung, masih disembunyikan. Saya jawab ya. Jadi urusan legalitas apa PT itu nanti urusan saya lah, itu pusat lah. Intinya bagaimana saya memperjuangkan haknya masyarakat ini berapa? Yang sudah SK Bupati 1000 hektar lebih itu aja. Jadi saya fokus bagaimana saya mempertahankan keinginan masyarakat yang haknya gitu aja. Pokoknya insya Allah, pokoknya kalau masalah sanksi uang kita jauh lah dari situ. Siapa sih yang benar-benar berjuang untuk masyarakat itu kan? Bukannya saya remin dua lah ketemu ngobrol-ngobrol kan? Nggak mau saya perjuangkan, harus direalisasikan, dibuktikan pada masyarakat. Karena itu prestasi saya untuk dunia dan akhirat nanti kan? Itu aja. Yang untuk kan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat dan kepentingan umum negara dan cadangan negara lainnya. Itu bunyi pasal 15. Di pasal 16 dijelaskan di PP 15 itu tanah negara bekas tanah terlantar ini tidak boleh lagi dikeluarkan putusan apa surat apapun kecuali yang diatur pasal 15. Nah, saya minta ditegakkan ini sebenarnya Pak Ketum. Terapkan kepada kami dan perusahaan. Andai kata kami, dulu sudah saya minta di kantor gubernur, bukalah konstruksi hukum tanah Sebayur yang kami garap ini. Kalau kami masyarakat menggarap undang-undang silakan diusir. Tapi saya minta keadilan. Seluruh yang dilelang usir semua tanpa terkecuali. Oleh karena statusnya sama dengan kami di sini yang Simpang Batu dan Lembah Duri. Tapi kalau kami tidak bersalah, yang salah yang diusir. Ya kalau enggak setidaknya kami mintanya mau dikasih dong. Cuma itu aja, simpel sekali permintaan kami.